Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini dengan baik dan lancar. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca basmalah agar kita dapat menyerap materi pembelajaran hari ini dengan baik. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 7 tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yuk langsung saja kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada interaksi yang saling membutuhkan dari ketiga gambar tersebut? Jadi di sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A ada seorang petani tanaman bunga ya. Ini ada bunganya. Kemudian yang B ada cacing, yang C ada kupu-kupu. Nah, dari ketiga gambar ini apakah ada interaksi yang saling membutuhkan? Jadi, apakah ketiga ini saling membutuhkan? Ya, di sini ketiganya saling membutuhkan. Ada seorang petani tanaman bunga. Ya, bunga kan ditanamnya di tanah. Di tanah pasti ada cacing. Nah, si cacing ini di dalam tanah berfungsi untuk menggemburkan tanah atau untuk menyuburkan tanah agar bunganya bisa berbunga. Kemudian di sini juga ada kupu-kupu. Nah, di gambar ini kan kupu-kupu nempel sama bunga ya. Nah, di sini berarti kupu-kupu juga masuk untuk membantu bunganya agar bisa tumbuh, atau kupu-kupu membantu dalam proses penyerbukan. Gitu. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, Bapak petani bunga begitu terampil merawat tanamannya. Indahnya bunga-bunga yang bermekaran karena ada bantuan dari cacing dan kupu-kupu. Nah, cacing secara tidak langsung dapat menyuburkan tanah menjadi gembur melalui gerakan tubuhnya, sehingga membuat jalan di tanah yang memudahkan unsur zat penyubur tanah bekerja. Sedangkan kupu-kupu dengan penyerbukannya dapat mempercepat reproduksi antara benang sari dan putik. Jadi antara tadi bunga, cacing dan kupu-kupu itu adalah salah satu contoh interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mereka bertiga saling membutuhkan satu sama lain. Kalau misalkan tidak ada cacing, berarti tanamannya tidak akan bisa tumbuh. Itu pasti dia akan mati karena tanahnya tidak ada yang menyuburkan, tidak ada yang membuat tanah itu menjadi gembur. Gitu ya. Apa sih lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan. Ya, lingkungan itu berarti kamu berada di suatu keadaan yang bisa mempengaruhi tingkah laku, mempengaruhi perkembangan kehidupan kamu juga. Jadi faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di bumi itu. Kalau misalkan kamu nih yang biasanya di rumah
apa namanya, biasanya pendiam gitu, terus tiba-tiba di sekolah jadi cerewet atau jadi bawel. Nah, itu biasanya pengaruh atau faktor dari lingkungan, karena teman-teman sekitarnya seperti itu. Atau kalau misalkan kamu di rumah diem, terus tidak pernah ngomong yang kasar ya, ketika nanti ketemu di sekolah, kadang kamu suka melontarkan kata-kata yang kasar. Nah, itu adalah salah satu faktor lingkungan. Jadi, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Nah, lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Ya, lingkungan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Apa sih biotik dan abiotik itu? Ya, biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Jadi, maksud dari biotik itu adalah komponen di ekosistem yang berupa makhluk hidup, jadi itu dia bernyawa ya, atau organisme. Contohnya hewan, manusia, tumbuhan. Nah, ini hewan, manusia, tumbuhan adalah salah satu contoh dari biotik. Sedangkan abiotik adalah komponen yang tidak hidup pada suatu ekosistem. Contohnya air, tanah, udara, suhu. Cahaya matahari juga termasuk adalah komponen abiotik, karena cahaya matahari juga sangat penting dalam interaksi makhluk hidup di lingkungan. Jenis-jenis komponen biotik. Tadi kan jenis-jenis komponen biotik udah ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, dari ketiga itu dibedakan lagi berdasarkan jenis makanannya. Ada produsen komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, jadi makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri apa contohnya? Cuma ada satu, yaitu tumbuhan. Berarti tumbuhan masuknya ke produsen. Selanjutnya ada konsumen. Nah, konsumen adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Nah, konsumen itu contohnya adalah hewan dan manusia, karena kita tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kita bergantung pada tumbuhan dan hewan untuk makan, ya kan? Nah, di sini konsumen juga dibagi lagi menjadi tiga. Ada karnivora, karnivora, konsumen yang memakan hewan, herbivora, pemakan tumbuhan, dan omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Jangan kebalik ya. Selanjutnya terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Ini adalah cacing. Selanjutnya komponen abiotik, air. Ya, kamu udah tahu air lah ya. Air sumber kehidupan yang paling penting di muka bumi. Kalau tidak ada air, kamu tidak bisa mandi, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bahkan rekreasi air kan ada ya, kolam renang, arung jeram, itu dia butuh air. Jadi air sangat-sangat penting di kehidupan makhluk hidup. Air di bumi berupa air sungai, air laut, air tanah, dan lain-lain. Air mata bukan ya. Selanjutnya ada tanah. Tanah sebagai tempat tinggal tumbuhan, sebagai tempat penyerapan dan cadangan air. Tanah biasanya sebagai tempat tinggal tumbuhan ya. Tumbuhan kan tinggalnya di tanah. Terus cacing juga ada, cacing beberapa yang tinggalnya di tanah. Semut. Selanjutnya ada cahaya matahari. Nah, di sini cahaya matahari dibutuhkan untuk menerangi bumi dan aktivitas makhluk hidup. Kita juga butuh cahaya matahari untuk pertumbuhan tulang kita. Selain cahaya matahari, ada udara.
Udara adalah komponen yang menyelimuti bumi. Udara terdiri dari banyak gas, salah satunya adalah oksigen. Jadi oksigen itu salah satu jenis udara. Ya, selain oksigen masih banyak. Ada karbon dioksida itu. Selanjutnya ada hal-hal yang ditemukan di lingkungan. Apa aja sih yang ada di lingkungan? Nah, kita lihat ini gambar apa ya? Ini adalah gambar apa? Sawah ya. Sawah. Ini kayaknya nanam padi semuanya. Di sini ada pohon kelapa. Apa yang kamu lihat pada gambar di atas? Makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di lingkungan tersebut, dan apakah makhluk hidup tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Komponen-komponen apa sajakah yang ada di dalamnya? Ya, ini adalah gambar sawah. Di dalam gambar ini atau di dalam sawah, dalam ekosistem sawah itu pasti ada apa coba? Ini ada padi, ya, ada padi, pasti ada cacing, ada burung. Di sini juga ada pohon kelapa. Ya. Nah, jadi semua makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah pasti mereka saling berhubungan atau saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Terus komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya? Yuk coba kita pelajari satu-satu. Nah, ini satuan dalam ekosistem atau komponen-komponen dalam ekosistem. Yang pertama ada individu. Individu adalah satu satuan makhluk hidup. Jadi kalau kamu sendiri itu namanya individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum, yang artinya tidak dapat dibagi, satu makhluk hidup tunggal. Kalau kamu sendirian nih, misalkan maju ke kelas sendiri, berarti kamu itu disebutnya individu karena tidak ada temannya. Nah, ini ada kupu-kupu yang sedang melakukan penyerbukan, hanya satu, berarti kupu-kupu ini disebut dengan individu. Kemudian ada populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Nah, ini sekelompok penguin. Penguinnya lebih dari satu kan? Ini pasti disebutnya adalah populasi karena dia tinggal di wilayah geografis yang sama, hidup pada waktu yang sama, dan memiliki karakteristik yang sama. Ciri-cirinya sama. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama di suatu daerah. Misalnya komunitas padang rumput. Nah, di situ pasti ada populasi singa, ada populasi zebra dan rumput. Jadi kumpulan dari beberapa populasi itu disebut dengan komunitas. Nah, nih komunitas padang rumput ada banyak populasi di sini ya, ada zebra, nih ada populasi pohon, nih ada gajah juga. Habitat disebut juga dengan tempat tinggal asli. Misalnya ikan hidupnya di air atau habitatnya di air. Terakhir biosfer. Biosfer adalah seluruh ekosistem di permukaan bumi yang sangat besar. Jadi semua ekosistem yang ada di permukaan bumi disebutnya dengan biosfer. Seperti itu, dan ini adalah tugas kalian di minggu ini. Tugasnya adalah kalian melakukan pengamatan di lingkungan untuk menentukan biotik atau abiotik. Nah, di sini pilihlah ini ya, bukan pilihlah. Pilihlah tempat di sekitar rumah seperti sawah, kebun, taman, kolam ikan atau yang lainnya. Pokoknya tempat di sekitar rumah kamu, yang dekat rumah kamu aja, nggak usah jauh-jauh. Pilih satu tempat.
Kemudian kamu amati dengan teliti dan hati-hati apa saja yang ada di dalam tempat yang kamu pilih. Kemudian kelompokkan apa yang kalian amati ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang hidup biotik dan kelompok yang tak hidup abiotik. Dalam suatu tabel di bawah, jawaban boleh lebih dari 5 atau sebanyak-banyaknya, terserah kalian. Jadi kamu bikin tabel di buku tulis, tabelnya seperti ini yang udah ibu tulis. Kemudian tempat yang diamati, misalkan kamu punya kolam ikan di rumah, berarti tulis kolam ikan. Terus yang biotik, di kolam ikan itu ada apa aja, tulis. Biotik berarti yang hidup kan, yang bernyawa. Nah berarti kamu tulis ada apa aja, ini 5 boleh atau lebih dari 5 lebih bagus. Terus jumlahnya ada berapa, misalkan ini jumlahnya ada 5, ini jumlahnya ada 6. Terus abiotik apa, berarti abiotik yang tidak hidup. Yang tidak hidup ada di kolam tersebut apa aja, gitu. Paham ya? Paham. Nanti kalau sudah, seperti biasa akan ibu kirimkan linknya di Google Form. Oke, sampai sini perjumpaan IPA hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.